Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumila sumila diradi wa janna syahada salihin jalan ketemu kerabin husanila mu'alif hadal kitab sahin alawiyah dimaski Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'ana umadina wa jantina wa jantina wa syudna syahina husanila ma'adina laski amalang tamal lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-23. Babun fi al-fadin. Hukiya an jama'atin minal ulama'i karoha ha walaisat makruhatan. Babun fi al-fadin yang dalam lafad-lafad, yang dalam ucapan, hukiya yang diceritakan an jama'atin saking jamaah minal ulama'i saking ulama. Karoha yang tidak suka sapa ulama yang lafad walaisat lan ora ono apa alfat iku makruhan, sesuatu yang makruh. Iklam anna hadzal bab, sak temene bab ini iku mimah saking barang tatu kang membutuhkan apa al hajatu hajat ilai maring ma li ala yuhtaro supaya tidak tertipu bikaulin batilin kelan ucapan yang batil wayu awila dan menyandarkan diri alaihi ingatasi kaulin batil. Bab ini menjelaskan tentang kalau tanggapan sesungguhnya respon kita, responnya Imam Nawawi ketika mendengar ada kasus, mungkin ada tokoh-tokoh tertentu, ada orang tertentu yang kemudian memberikan fatwa, yang fatwa itu tidak benar. Maka kita contoh respon yang diberikan seperti ini. Sehingga kemudian kita tidak, sering tahu kadang kita begini, menganggap bahwa apapun yang dikatakan seorang tokoh itu seolah-olah benar. Karena saya ngomong kiai, saya ngomong tokoh besar. Oh, apa Mbak Kak Saman ngomong gitu? Lah itu tokoh itu begitu kok. Seolah-olah kalau sudah dikatakan tokoh itu benar. Padahal kalau Imam Nawawi ngajarkan benar itu benar pada dirinya sendiri. Artinya sangat mungkin tokoh itu keliru. Sangat mungkin tokoh itu luput. Sehingga kalau tokoh itu salah, yo kita bilang salah. Tanpa harus menjelek-jelekan tokohnya. Kadang muncul seorang tokoh kemudian keperucut ngomong nanggapi sesuatu yang nggak penting. Dulu pernah ada tokoh besar, mantan pejabat presiden, kemudian nanggapi nyanyian rap, yang mestinya beliau nggak perlu nanggapi itu. Ada lagi sempat viral, anak yang nanggapi apa kasus balon meletus. Itu kan hal-hal yang sebetulnya nggak perlu ditanggapi. Nah, kalau kemudian ada tokoh-tokoh yang kemudian keperucut itu, mungkin kepleset nanggapi sesuatu yang nggak penting, maka kita nggak perlu kemudian menyandarkan pendapat kita pada pendapat yang nggak benar. Wa'lam anal ahkam syar'i, sak temene hukum syariat al-khamsata yang 5, waya iku ijab, apa ijab itu? Wajib, wa nadmu lan sunnah, wa tahrim lan haram, wal karohah lan makruh, wal ibahah lan boleh, iku layas butuh. Tidak tetap apa syai'un sesuatu minha saking ahkamus syar'i al-khamsah ila bidalilin, kecuali dengan dalil. Hukum wajib, sunnah dan seterusnya itu ada dasarnya. Wa adilatus syar'i utawi dalil syariat iku ma'rufatun, sudah diketahui. Karena itu fama mongko utawi sesuatu la dalila yang tidak ada dalilnya alai ngatasi ma iku layul tafatu, tidak perlu diperhatikan. Ilahi maring ma walayah taju
lan tidak membutuhkan ila jawabin maring jawaban. Li'annahu krana sedune ini tadi yang tidak ada dalilnya iku laisa ora ana bi hujjatin kelawan dadi hujjah falayus ta'ghulu mongko jangan disibukkan bijawabi kelawan jawab sesuatu yang tidak berdalil. Satu prinsip yang penting untuk kita pahami yang diajarkan oleh Imam Nawawi adalah begini, bahwa hukum wajib, sunnah, makruh, dan seterusnya itu dasarnya jelas. Ada hadisnya, ada Qur'annya. Segala sesuatu yang tidak ada dasar dalilnya, maka hendaknya kita tidak tersibukkan oleh itu. Jadi jangan sampai kemudian kita itu membahas sesuatu yang enggak prinsip. Lagu balon meledos saja kita ribut. Padahal itu kan enggak ada kaitannya dengan dalil, enggak ada kaitannya dengan agama dan seterusnya. Misalnya, laisa bihujjatin fala yustahalu, kata Imam Nawawi, segala sesuatu yang tidak ada dalilnya, yang tidak kaitannya dengan agama, maka fala yustahalu bijawab. Kita hendaknya tidak sibuk dengan mendiskusikan soal itu. Marilah kita sibuk dengan sesuatu yang prinsip. Marilah sibuk dengan sesuatu yang penting. Kita tuh sering sibuk sesuatu yang kecil-kecil. Kadang kalau pertemuan ibu-ibu, itu yang dibahas itu bukan kok pertemuannya, tapi sibuk dress code-nya. Ini kok gawe kudung apa ya? Yuk bawa pakai kerudung apa, dress code itu penting lah. Tapi kan yang lebih penting kan materi pertemuannya. Seragam sandalnya seragam. Terus kalau Anda kan enggak ya. Budal kuliah, lalu kuliah pertemuan offline. Iku sibuk noto idep. Kata kuliah iku idepe ditoto, alise disemir. Kenapa nggak sibuk mempersiapkan bukunya? Penting lah, kadang kan ada penampilan itu penting ya, tapi ada yang jauh lebih penting yaitu ketika kuliah keilmuannya itu. Kecuali kalau ada fashion show, itu penting penampilan, tapi kan ke kampus bukan fashionnya. Yang kampus kadang macam-macam ya, mulai kerudung sampai sandal sampai sepatu seragam. Pernah yang saya lihat mulai kerudungnya sampai tas sampai sepatu itu warnanya podo. Kadang ada yang alisnya di kerik, di macam-macam lah. Hanya kita jadi dosen delok aku takut sendiri. Kenapa? Nah, oke lah kita diajarkan oleh Mbah Nawawi begini. Marilah kita belajar untuk berpikir yang prinsip, yang penting. Jangan disibukkan dengan sesuatu yang enggak penting dan tidak ada dalilnya. Hal-hal yang tidak prinsip, yang tidak penting, jangan disibukkan oleh itu. Karena kita akan habis waktu kita untuk sesuatu yang tidak kontributif. Wa ma'ahadha, karena itu faqad tabarro'a. Teman-teman telah memberikan kontribusi soal ulama fi misli hadza yang dalam persoalan ini bizikri dalilin, dengan menyebutkan dalil. Para ulama kita itu sudah sangat luar biasa. Beliau disibukkan oleh sesuatu yang prinsip. Jadi yang dipikir itu keilmuan. Karena itu kan Anda bisa melihat ini ada orang-orang yang Anda pernah baca bukunya Yai Hussein yang bukunya judulnya Memilih Jomblo. Jadi ada tokoh-tokoh ulama yang saking sibuknya dengan keilmuan sampai nggak sempat menikah. Ini Mbah Nawawi ini, pengarang kitab Al-Adhkar. Ini wafat tanpa sempat menikah. Sehingga beliau nggak punya keturunan. Karyanya banyak banget. Salah satunya ini. Kemudian Riyadhus Shalihin kalau nggak salah, yang kita kaji sebelumnya. Kalau Anda baca Syarah Sahih Muslim, jadi ada Syarah Bukhari, Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim ditulis oleh Mbah Nawawi.
Ada banyak tokoh-tokoh yang karena sibuknya pada keilmuan kemudian nggak sempat menikah. Kode mahasiswa saking sibuknya kuliah nggak sempat kepikir untuk pacaran. Gitulah. Teman-temannya sibuk pacaran, santri enggak. Kenapa? Karena kita fokus ngaji. Malam minggu kita enggak pernah ada apa-apa. Kenapa santri malam minggu enggak pernah macam-macam? Karena sibuk khotbil Quran. Kan begitu kalau santri. Kita begitu. Kita diajarkan oleh Imam Nawawi, tabarok al ulama'u. Para ulama itu telah memberikan kontribusi dengan sibuk pada dalil. Ala ibtalihi ngatasi tadi, membatalkan jawaban-jawaban yang enggak benar. Wa maksudi utai tujuanku bi hadil muqaddamati ing dalam pengantar ini iku annama sak temene sesuatu zakartu yang menyebut sapa ingsun ana qailan sak temene orang yang mengatakan karyahu yang tidak suka sapa qailhu ing ma sumakultu kemudian ngucap sapa ingsun laisa ora ana iku makruhan termasuk perkara makruh au hadza utawa ini kalimat itu tuh batilun batal au nahu dzalika fala hajata mongko tidak membutuhkan ila dalilin maring dalil ala ibtalihi ngatasé membatalkan qailan karihahu wa in dzakartuhu mongko lamun menyebut sapa ingsun kuntu ana sapa ingsun iku mutabarian orang yang peduli bi iklan ma wa inama aqattu aing pestine meyakini sapa ingsun hadzal babi li ubayyina supaya menjelaskan sapa ingsun al khata'a ing salah fihi ing dalem ma minas sawabi saking bener li alayuh taro supaya tidak tertipu sapa man bijalalatiman kelan agunge seseorang yudhofu yang disandarkan ilaihi maring ma apa hadzal qaulu pendapat suatu pendapat al-batilu yang batil. Prinsipnya Imam Nawawi mengajarkan pada kita tadi kalau sesuatu itu tidak terkait dengan agama, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, hendaknya kita tidak tersibukkan oleh itu. Itu satu. Yang kedua adalah di sini memang Imam Nawawi memberikan contoh subbab tentang ketika beliau menanggapi pendapat seseorang. Maka ini untuk ngajari kita bagaimana kita meluruskan sebuah pendapat. Imam Nawawi ngajarkan gini, kalau ada seorang tokoh besar, kemudian dia menyatakan sesuatu yang salah, maka kita harus meluruskan kata-kata itu, tetapi tanpa harus kita mencaci dan menjelekkan orangnya. Wa'lam lan ngerti ya anis dene ingsun iku la usami tidak pernah menyebutkan alqailina ing orang yang mengatakan bikaro hati hadal hadhi al-fadi yang tidak suka pada kata-kata tertentu. Satu yang kita diajarkan prinsipnya adalah kalau kita mengkritik orang, kalau Anda tidak sepakat dengan seseorang, jangan menyebut nama, karena yang kita kritik itu pendapatnya, bukan orangnya. Ini penting. Marilah kita belajar untuk diskusi. Diskusi itu yang kita diskusikan itu pendapat, bukan nama orang. Sehingga kita yang sering Ustaz sampaikan, kita nggak boleh nyebut merek. Kita bisa ngeritik apa, tapi jangan nyebut namanya. Nah, di sini Imam Nawawi ngajarkan kita, jangan nyebut nama orang karena kita tidak mendiskusikan orangnya tapi pendapatnya li alla taskuta supaya tidak gugur apa jalalatuhum keagungan seseorang sehingga kita tidak menjatuhkan nama orang wa yusa'udzannu dan suudzon bi kelawan mereka walaisa lan ora ana palgorodu tujuane iku alqatha menjelek-jelekkan, mencemarkan fi ing dalem man. Wa innama al-madlub yang pestine utai yang dicari iku at-tahdhiru,
yaitu hati-hati min akwalin batilatin, saking ucapan yang batil. Nukilat, yang dinukil anhum saking mereka. Kita diajarkan kalau kita diskusi, kalau kita mengkritik orang, maka pendapatnya yang harus dikritik. Jangan sekalipun menjelekkan orang. Kita tuh sering diskusi itu, kadang kalau nggak hati-hati, itu yang kita diskusikan orangnya, bukan pendapatnya. Nah, itu nggak benar. Kita diajarkan oleh Mbah Nawawi begini, orangnya biarin, karena itu agar kita tuh selamat, jangan menyebut orangnya, yang kita diskusikan pendapatnya. Pendapatnya boleh dikritik habis, tetapi jangan pernah menyentuh nama orang. Karena itu kalau kita sudah nyebut orang, itu akan menjatuhkan nama baik orang. Padahal yang itu akan berarti kita akan lepas dari tujuannya. Tujuannya apa? At-tahdhir min qaulin batil. Karena tujuan kita mendiskusikan, mengkritik itu adalah mendiskusikan pendapatnya. Nah, kalau nyebut orang nanti jadi suudon. Oh, padahal belum tentu benar toh. Saat ini informasinya yang enggak benar. Sawaun sohat podo sah anhum saking man, baik pendapat itu valid atau tidak, artinya benar dari pendapat seseorang atau bukan. Amlam tasihha, utawa tidak valid. Ini yang pertama yang sejak awal Mbah Nawawi ngajarkan, verifikasi berita. Media massa itu kan kadang ngaco toh. Ada informasi orang yang mau nyumbang 10 triliun. Ternyata hoax, permainan berita yang enggak jelas. Fa'in sohat, mongko lamun bener. Andaikan jelas, memang benar orang itu mengatakan itu, lam takdah, mongko jangan mencemarkan sapa sira fi jalalatihim ing dalam keagungan iman. Jangan pernah kita mencemarkan nama baik orang, sehingga yang kita kritik bukan orangnya, tapi pendapatnya. Kama urifa kaya oleh diketahui. Fakot udifa, teman-teman disandarkan ba'duha yang sebagian ini li gharadin sahihin, untuk tujuan yang benar. Bi ayakuna gambar yen to ana apa ma barang kala kang ngucap ing ma muhtamilan halih mengandung fayang duru, mongko memperhatikan atau berpikir sapa ghairi liyane man fi ing dalem ma, atau ghairi selain saya fi ing dalem ma. Fala ala nadzaruhu, barangkali memang pendapat mereka iku yukhalifu, berbeda nadzori ing pendapatku, kayak tadi itu mongko jadi mendukung apa nadzoru pendapat ghairi biqauli hadzal imami as-sabiq, dengan pendapatnya imam yang terdahulu. Famin dalika, salah satu contoh iku maqal hakahu al-imam Abu Ja'far an-Nahos fi kitabi Sarah Asma'illahi ta'ala subhanahu wa ta'ala an ba'dil ulama'i saking sebagian ulama, annahu iku karoha apa ya, nyari tempat yang hangat. An ba'dil ulama'i saking sebagian ulama, annahu stune sebagian ulama iku kariha, tidak suka sapa ba'dil ulama ayyuqala, yen to diucapkan tasaddaqallahu alaika. Ini ada contoh. Contoh ini tercatat di dalam pendapatnya Abu Ja'far an-Nahos. Jadi Abu Ja'far an-Nahos itu mendiskusikan, beliau mengatakan gini, ada sebagian orang, ada sebagian tokoh yang nggak mau kalau ada orang berkata tasaddaqallahu alaika. Tasaddaqa itu maknanya gini, tasaddaqa semoga memberikan sedekah sapa Allahu Allah alaika ngatasi sira. Ada orang yang mengatakan gak etis kita ngomong tasaddaqallahu alaika, semoga Allah memberikan sedekah padamu. Kata-kata itu menurut sebagian orang itu tidak etis. Alasannya li anal mutasaddiqa krono
Li anal mutasaddiqa krana orang yang sedekah iku yarju berharap asawaba ing pahala. Ini sering mungkin kayak kita sekarang juga gitu ya. Ada kalimat kayak nulis gini toh. Kemarin sempat misalnya di sempat ada orang yang menulis misalnya bedane insya Allah pakai SA, satunya lagi pakai apa SH, yang benar itu SH, atau yang lain mengatakan SI. Padahal kan itu hanya gaya apa namanya itu, translate ya, gaya translate aja. Kalau di dalam bahasa Indonesia sin besar itu SI, sehingga kita boleh nulis dengan insya Allah. Kalau gaya Inggris, translate Inggris itu sin itu SH, sehingga insya Allah pakai H. Itu kan gaya transit aja. Sehingga kalau Pak Quraisy itu pakai H. Kenapa? Karena beliau menggunakan transit Inggris. Itu podo-podo benernya beda. Kayak kalau orang Jawa ngatakan apa, Madura apa, Banjar apa, kan itu aja toh. Itu kan hanya beda. Kadang kita disibukkan oleh itu. Ternyata itu bukan baru. Zaman dulu juga sudah ada orang itu. Ada beberapa ulama mengatakan, ojo ngomong tasodakallahu alaika. Artinya semoga Allah ngasih sedekah. Kenapa nggak boleh? Sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Karena mikirnya gini, kalau orang yang ngasih sedekah, itu kan berarti dia ngasih. Kalau ngasih itu berarti akan berharap pahala. Sementara Allah itu kan nggak butuh pahala. Sehingga ketika ngomong itu nggak pantas. Itu alasannya. Ada yang mengatakan begitu. Qultu matur sapa ingsun, kata Imam Nawawi, hadza hukmu utawi pendapat tadi yang kita nggak boleh ngomong tasadaqallahu alaika iku khotoun. Itu pendapat yang salah. Sorihun yang jelas, wajahlun lan kebodohan, kobihun yang bodoh yang nggak baik. Kenapa Imam Nawawi kemudian mengkritik pendapat tadi? Wal istidlalu utai alasan asyaddu iku luwih banget apane fasadan. Itu pendapat yang nggak berdasar karena ada hadis yang kemudian membolehkan, ada yang kemudian mengatakan itu. Faqad sabata lan tetap fi hadis sahih Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala fi qasri sholati. Padahal Nabi pernah menggunakan itu. Artinya kalau ada orang kemudian mengatakan nggak boleh ngomong tasadaqallahu alaika, semoga Allah ngasih sedekah padamu, itu tidak sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi. Nabi pernah dalam kasus qasar, nanti qasar ya, qasar sholat. Anda kan biasa, atau Anda ada yang belum pernah qasar? Perlu latihan lah. Latihan qasar sholat. Dulu kalau zaman kecilannya Kak Safa, Kak Asa itu, kalau diajak ke Nganjuk, diajak ke Banyuwangi, seneng banget. Karena selama 3 hari di Nganjuk, dia kosor jamak. Ya nggak apa-apa, biar latihan, biar tahu pernah rasanya kosor sholat. Nanti kalau enggak kan, Anda nggak tahu. Sama dengan, tapi ini jangan ditiru. Kayak santri, kadang kita perlu sekali-kali telat sholat subuh. Kenapa? Agar kita itu bisa doa kunut sendiri. Kenapa doa kunut sendiri? Nanti kalau Anda terlalu rajin, nanti gak apa doa kunut. Karena jamaah kemudian tinggal amin. Loh, benar. Pernah suatu ketika di sekolah besar di Malang. Kemudian salah satu pimpinan sekolah itu bilang, Ustaz, ke saya, ini loh ada santri pondok ini, kita terima jadi guru di sini. Disuruh doa kunut lo nggak hafal. Kok iso ya pondok ini nggak hafal doa kunut? Kemudian saya bilang, Ustaz, mungkin dia dulu sangat rajin. Jadi subuhnya nggak pernah ketinggalan, akhirnya nggak tahu. Sama dengan kalau terawih, kadang sekali-kali terawih sendiri. Kenapa? Karo ngapalno surat-surat pendek. Kan Anda perlu toh
nanti ke rumah disuruh ngimami gak hafal, bingung. Kenapa? Karena di pondok gak pernah latihan, gak pernah telat. Ini qasar sholat. Dalam kasus qasar sholat, Kanjeng Nabi mengatakan gini, sodakotun tasodakallahu biya alaikum. Qasar sholat, kenapa kita bolehnya qasar sholat itu Nabi mengasosiasikan kita itu dibolehkan qasar sholat itu sebagai sedekah. Mestinya nggak boleh. Maka kemudian itu sodakoi Allah. Sodakotun tasodako, yang sedekah sapa Allah biya kelawan sodakoh alaikum ing atase sira. Sehingga karena kita bepergian, kita boleh qasar dan jama'. Karena itu fa'akbalu, mongko nrimo sapa sira sodakotahu ing sedekahe Allah Ta'ala. Sama dengan kalau kita puasa, kemudian kita lupa makan. Ya apa? Ya sudah, ya alhamdulillah, itu sedekahe Allah Ta'ala. Wis kenyang, alhamdulillah. Tapi kalau bener-bener ingatnya setelah kenyang loh ya. Baru sak puluhan kemudian ya puasa. Tapi si akeh. Enggak, itu enggak. Tapi kalau kemudian ya Allah udah kenyang, wis makan sak piring, bubur sak mangkok, kopi sak gelas besar, kemudian ya Allah tadi puasa saya. Ya alhamdulillah, itu sedekah. Artinya Nabi pernah menggunakan sedekah itu dari Allah. Sehingga kalau ada ulama tadi melarang kita ngomong tasodakallahu alaika, itu enggak benar. Itu tanpa dasar. Itu contoh, tapi Imam Nawawi enggak pernah nyebut nama orangnya. Tapi pendapat itu tidak benar. Nah, ini yang kita perlu belajar. Baik. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi fa'alna rabbi aqina fawaqina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.